Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan iman Islam. Di luar sana banyak yang murtad, masih diberikan sehat walaupun saya sakit, diberikan sempat, orang waktunya sempit. Orang nggak ada kan setahun rutin mau ngaji, tapi kalau olahraga senam tepat waktu, disiplin, rutin. Betul kan? Padahal begitu meninggal, yang pertama dihancurkan Allah fisiknya. 40 hari udah membusuk ibu kalau meninggal. Yang dibutuhkan itu agamanya ketika meninggal itu. Tapi orang lebih hati-hati menjaga fisiknya dari agamanya. Kenapa nggak ngaji, Bu? Ada senam. Kenapa terlambat? Pulang senam. Kenapa berhalangan? Senam. Dikubur busuk kok itu badan kita ini, Bu. Yang ditanya apa? Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa kitabmu? Kalau ibu beragama benar bisa jawab. Kalau enggak bisa, Bu, diam. Disitulah ditekan sampai ke dasar bumi itu. Sakitnya nauzubillah, ya luar biasa. Tapi nggak dengar kita, Pak. Bawa aja kuda ke atas kuburan itu. Melengking kuda itu ketakutan dengar siksa kubur itu. Kuda mendengar, Bu, azab kubur itu. Ibu kalau punya kuda, coba bawa ke komplek kuburan. Nah, kita bersyukur pertama apa, Bu? Diberikan iman Islam. Kedua, diberikan sehat. Ketiga, diberikan sempat. Berapa banyak ibu-ibu di luar sana tahu pengajian hari ini belum tentu datang. Atau datang terlambat ke ibu ini. Santai dia. Kalau saya ngaji dari muda itu, Bu, saya duluan datang baru ustadz. Bukan ustadz nunggu jamaah. Iya, nggak pernah saya bisa ustadz duluan baru saya. Saya duluan dulu. Saya nyambut ustadz. Sekarang pengajian ustadz nunggu jamaah. Kata Pak Nop, kata Bu Nopi kan, tunggu Pak Ustadz, jamaah belum ada. Tapi kalau ibu ke pesta, oh disiplin. Ya, Bu, ya. Acara jam 11 diundang jam 10 sudah datang. Saya kan sering lihat ke pesta itu. Jam 10 udah penuh, baru undangannya jam 11. Begitu mulai pesta, ibu pun makan. 11 item semua diambil. Ambil rendang, ada karedok, ayam goreng, ayam bakar, ayam gulai, ayam itu, ayam lepas. Semua diambil. Tapi yang dimakan sedikit, terbuang di piring. Dosa ibu itu, pesta kayak gitu itu. Ambil berapa yang dimakan, makan berapa yang diambil. Coba ibu pesta itu. Penuh, ada rendang, ada itu ditinggalin di piring. Dosanya luar biasa itu, Bu. Minuman juga gitu. Ambil cendol, ambil bandrek, ambil itu. 3 gelas depannya. Yang keminum setengah-setengah gelas. Dosanya luar biasa. Kan bisa kita prediksi kenyang kita, ukuran kenyang kita berapa. Sepotong ayam, ayam aja ambil. Oh, di rumah ayam, kalau saya, prinsip saya kalau ke pesta, Bu, apalagi ke hotel-hotel berbintang, saya tidak mau memakan sesuatu yang biasa saya makan di rumah. Daging, rendang, ayam, di rumah saya udah biasa, saya pikir. Mencari makanan yang tidak biasa saya makan. Akhirnya nggak mubazir kan? Kita makan. Ini nggak, Bu. Ayam diambil, rendang diambil, daging diambil, karedok diambil, kura-kura diambil. Akhirnya apa? Terletak di piring, Bu, dia pulang. Astagfirullah.
Ibu ke pesta udah uangnya keluar, makannya banyak, amplopnya 20.000. Orang berakidah atau bertauhid yang benar, satu, akan dihapus dosa-dosanya. Catat Bu, orang yang bertauhid yang benar, satu, akan dihapus dosa-dosanya. Dalilnya, catat 20:82 4:48 Surah 3 133. Udah semua? Saya ulangi Bu, 20:82 4:48 3133. Langsung baca 20:82. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ulangi. Dan sesungguhnya aku maha pengampun Satu, bagi Bu. orang yang bertobat. Allah mengampuni yang bertobat, bukan sekadar berhenti melakukan dosa. Kalau ibu berhenti melakukan dosa, tidak maksiat, tidak zina, tidak mencuri, tidak menjelek-jelekan suami, tapi tidak melakukan perbuatan baik, ibu bukan bertobat. Banyak orang bilang, alhamdulillah Pak Mujir, anak saya nggak mabok-mabok lagi. Alhamdulillah anak saya nggak ke diskotik lagi. Alhamdulillah anak saya tidak berzina lagi. Tapi nggak berbuat baik, itu bukan bertobat. Meninggalkan perbuatan buruk, tapi sholat enggak, saum enggak, ya neraka juga. Kalau bermaksiat dia neraka, enggak sholat juga tetap neraka kan? Karena ibadah yang pertama periksa sholat. Yang bedakan kita dengan orang kafir sholat. Perjalanan ke luar negeri semua punya. Katolik ke Vatikan, Islam ke Baitullah, ya, Hindu ke Sungai Gangga, semua punya. Terus apa yang bedakan kita? Sholat, sedekah, zakat. Kristen zakat, Katolik zakat, Buddha zakat, Yahudi zakat, Islam zakat. Lebih besar zakat mereka 10%. 10%, Bu. Kristen itu apa namanya? Komitmen berzakat itu. Makanya gereja nggak ada terbengkalai. Nggak ada orang Kristen minta-minta di jalan. Itu minta orang Islam itu. 10% mereka komitmen. Asal gajian tiap bulan dipotong gereja langsung. Setor ke gereja, Bu. Makanya pendeta nggak ada susah. Yang banyak susah ustadz. Ustadz banyak susah, Bu. Motor aja nggak punya. Apalagi pedalaman di kampung itu. Ustadznya kan nggak dibayar di kampung itu. Udah naik motor, bensin itu nggak dibayar sama orang kampung. Dikasih paling beras, kasih labusium, sayuran. Terus ustadznya makan pakai HP. Dari mana ngisi minyaknya? Pribadi. Saya sering ke daerah itu. Mana ada dikasih siapa apa uang? Yang dikasih beras, sayuran. Ya, Bu. Ya, 20:82. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, Iya. beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Beriman dan beramal soleh. Ada orang beriman tapi nggak beramal, Bu. Islam tapi nggak sholat, ada nggak? Islam tapi tidak puasa, Islam tapi tidak zakat, Islam tapi mabuk. Banyak, bukan ada lagi. Beragama Islam tapi mabuk. Minum bir biasa. Lebaran itu minum bir itu. Kawan saya itu satu lebaran, Idul Fitri, minum bir itu. Baru Fitri kembali ke fitrah, udah dikotorin lagi dengan minuman keras, dengan beralkohol. Iya, surat 3, 133. Ya, 133, nanti baru 448.
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bu, surga selangit seluas langit dan bumi. Langit itu berapa lapis? Bumi berapa lapis? Ibu pernah tahu nggak antar lapisan itu berapa ribu kilometer? Langit pertama ke langit kedua. Ibu tahu nggak berapa kilometer per satu langit? Hanya Allah yang tahu, malaikat aja nggak tahu itu. Seluas itulah surga, Bu. Karena satu orang layang-layang dilayani 70.000 orang. Berarti tempatnya luas dong. 70.000 layang-layang. Satu orang yang penghuni surga itu. Subhanallah, di mana masuk surga itu, Bu. Apa yang kita pingin ada. Ibu pingin karedok, tak otomatis datang karedok. Pingin bubur ayam, sok datang bubur ayam. Pingin mangga, sok masuk mangga ke mulut. Otomatis. Pingin jeruk Medan, datang jeruk langsung. Pohonnya berbuah. Sudah kita petik, bergeser dia, jalan. Itu hadis, Bu, bukan karangan. Jadi begitu, Bu. Di surga itu. Ibu pingin makan manggis, pohon manggis merapat. Buahnya udah penuh matang, diambil, kembali bergeser pohonnya. Subhanallah, nikmatnya penghuni surga itu. Sungai-sungai mengalir, airnya apa, Bu? Susu dengan madu. Kalau sungai kita kan Ciliwung kecemar, ini airnya susu, murni susu dengan madu. Subhanallah. Ibu tinggal ambil segelas, ngalir terus itu, Bu, susu itu. Betul-betul susu. Ada lagi ngalir sebelah, madu semua. Bayangkan airnya sungai madu. Bu, rugi lah nggak masuk surga. Terutama ibu-ibu yang suka ngerumpi. Dosa terbesar cangkem. Tahu cangkem? Mulut, ngomongin orang, menjelin mertua, menjelin para perempuan, menjelin tetangga. Tapi saya yakin ibu udah pengajian, nggak mungkin lagi ya. Orang pengajian tidak mungkin melakukan itu. Itu orang di luar sana. Atau ibu sebelum mengaji dulu. Sekarang udah insyaf. Ya, halo. Ibu nggak kurang konsen. Saya dosen, Bu. Saya bisa melihat orang konsen atau tidak. Kurang konsen, Ibu, saya lihat ada masalah di rumah dengan suami. Ibu udah sarapan nggak tadi dari rumah? Nggak, kalau belum makan dulu itu. Daripada saya ngaji capek, ngomong ibu nggak konsen. Ya, bisa kita teruskan? Kalau nggak kita pulang. Udah habis 3133. Sekarang 448. Surat 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutu dengan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bu, hati-hati syirik. Musyrik. Dosa terbesar syirik. Mempersekutukan Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah, atau memuliakan makhluk seperti memuliakan Allah. Hujan turun, nggak panggil pawang, hujannya digeser ke utara, nggak boleh sebenarnya. Ibu pesta panggil pawang hujan supaya jangan hujan. Nanti kalau hujan undangannya nggak banyak, amplopnya nggak dapat. Kan banyak pesta itu kan tujuannya bukan karena Allah, dapat amplop. Kalau sedikit ngomel dia, sedikit banyak, sedikit amplopnya, karena modalnya besar, amplopnya sedikit karena hujan kencang. Orangnya nggak ikhlas memberikan makan orang, amplopnya kecil. Suami istri anak amplop 20.000, apalagi di Bekasi amplop kosong. Iya, amplop kosong kadang 20.000. Karena kita bersedekah kok niatnya, bukan mau cari amplop itu. Tapi bagi orang niat cari amplop, ngeluh dia. Astagfirullah, cuma dapat 20 juta.
pada pengeluaran 45 juta. Tekor saya 25 juta katanya. Berarti enggak ya kelas dia. Orang Indonesia banyak pesta bukan karena Allah, karena cari uang. Mengharapkan sekian juta dapat untung. Habis pesta anaknya, menikahkan anaknya, beli rumah dia. Bu, udah? Surah 448. Yang kedua, orang yang bertauhid yang benar akan mendapat petunjuk yang sempurna. Bu, halo. Supaya ibu selalu dapat petunjuk dan ditambah petunjuk bertauhid benar. Dari mana ibu membuktikan petunjuk ditambah? Makin tua makin taat. Makin tua makin tahu diri. Enggak ke mall mal tiap hari Ahad sama suami. Saya seumur hidup bu masuk ke mall baru 2 kali. Iya, mana pernah saya bawa istri saya ke mall itu. Tempat kita bukan mall, pengajian dan masjid. Tanya istri muda saya ini. Seumur umur saya tidak pernah bawa anak istri ke mall. Istri muda. Iya bu. Dan anak saya pun nggak hobi ke mall itu. Anak-anak kan kebiasa ke mall ya. Anak saya enggak. Liburan di rumah. Liburan sekolah di rumah. Ada yang main bulu tangkis, ada yang main HP, ada yang nonton TV. Nggak ada bu. Biasa anak saya ke mall malam Ahad keluar rumah. Nggak ada. Anak saya kenal malam Ahad itu. Anak saya 3 cowok. Anak muda semua anak saya. Mana tahu keluarga saya malam Ahad itu. Orang kan juga udah malam Ahad. Oh punya pacar. Nak kenalin dong pacarnya sama mama. Kan dia ngajarin anak pacaran. Boleh nggak pacaran dalam Islam itu? Orang bergandengan tangan, berpelukan, berciupan kok itu bukan mahramnya? Tapi ibu sekarang modern. Kenalin dong pacar kamu. Kalau bahasa ibunya bukan pacar, teman dekatmu. Kamu kan sudah mau sarjana nak, mau jadi dokter. Kenapa sih belum ada teman dekat? Saya pikir ibu ini goblok ya, saya pikir. Mengajar anaknya untuk masuk neraka. Saya 3 anak saya laki-laki, saya bilang. Anak saya kuliah. Malam Ahad semua di rumah. Iya bu, jangan dibiasakan kayak orang di luar sana. Nak, kenalin dong teman dekat kamu. Berarti kan mengajar anak supaya pacaran. Pacaran gak ada lepas dari berpelukan, berciuman, bahkan berzina, betul? Saya survei bu, hampir semua orang pacaran itu berzina. Saya kan tanya itu, udah punya pacar? Nah, SMA, SMP kelas 3, udah pak. Maaf, udah pernah hubungan seks? Udahlah pak, mana ada pacaran sekarang gak hubungan seks? Hati-hati anak ibu, yang perempuan laki-laki sama. Perempuan berzina, laki-laki homoseks, lesbi. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, gay. Astagfirullah. Makanya ibu tolong waspadain anak ibu. Yang perempuan laki-laki sama aja. Jadi kalau ada anak ibu laki-laki, dia sering menerima tamu laki-laki dan mengunci pintu dari dalam di kamar, dicurigai jangan-jangan homo, gay. Jelek kan? Yang lain lagi bawa cewek ke kamar, kunci pintu, berzina di dalam, sama biadabnya. Sama dosanya kok. Yang satu gay sama-sama laki-laki, yang satu bawa cewek ke kamar. Ngeri bu sekarang. Karena saya survei. Kalau ibu mungkin gak pernah nanya gitu di kereta, di bis, gak pernah. Saya tanya. Di jalan ketemu cewek, nanti saya tanya. Udah punya pacar deh? Udah pak, teman sekolah SMP. Udah pernah hubungan seks? Ya udahlah pak. Enteng mereka jawab. Kalau kita kan malu kan bu. Ya Allah ya Rob, ngeri. Syukur anak saya luar negeri semua. Di pesantren dasarnya kan. Insya Allah terpelihara kan. Di pesantren. Baru kuliah di luar negeri. Jadi sholat pun sudah nggak disuruh, kesadaran. Makanya anak saya masukin semua pesantren bu. Menghindari itulah saya. Jadi bu tolong anak cucu diingatkan itu ya bu. Kalau nggak pacaran gay. Populer sekarang bu homoseks itu. Populer sekarang lesbi itu. Makanya ibu kalau ada anak ibu kuliah yang di situ yang ibu bilang tadi, waspadai agamanya bu. Kalau nggak penting jangan keluar. Kondisikan anak itu nyaman di rumah.
makanan enak, kamarnya bersih, ibu tidak ngomel. Saya tanya anak-anak, Bu, kenapa saya sering keluar rumah? Ibu saya bawel, Pak. Alhamdulillah saya punya ibu nggak bawel, jadi kami betah di rumah. Alhamdulillah ibu saya pintar masak, jadi makanannya enak, nggak perlu makan keluar. Ibu saya itu Masya Allah, makanannya enak, Bu, dan tiap hari bikin makan enak. Jadi anak-anak nggak pengen makan keluar, karena lebih enak makan di rumah daripada di luar. Logikanya begitu, Bu. Maaf, kenapa ibu pingin selalu makan keluar, makan di luar? Karena mungkin masakan ibu nggak enak, atau nggak cocok dengan selera lidah anak muda. Tanyakan, Bu, ibu saya nanya itu kalau mau masak besok. Besok ibu mau masak apa kalian? Biar mak masakan. Yang 2 orang minta ayam goreng, ya sudah. Yang 1 minta sop bebek, udah. Yang 1 minta sop kura-kura, udah. Iya. Nanti masing-masing dimasak. Apalagi bulan Ramadan, Bu. Masya Allah. Menu di rumah saya itu Masya Allah. Iya, Bu. Kami nggak punya rumah mewah, nggak punya mobil mewah, tapi makanan kami yang mewah. Robah, Bu. Mulai sekarang ibu mikirkan gizi anak. Bukan mikirin mau beli rumah baru, beli apartemen. Ini enggak, Bu. Mutar-mutar di tahu tempe. Kami, Bu, tahu tempe itu bukan untuk lauk. Cemilan. Sore-sore jam 4 ngopi, goreng tahu, goreng tempe. Kita teruskan. Halo. Poin keberapa sekarang? Ketiga. Oh ya, 4, 6, 9. Empat, 6, 9 akan mendapat petunjuk yang sempurna. 4, 6, 9. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi. 1. Nah, para nabi. Berapa nabi, Bu, yang diutus ke muka bumi? Halo, berapa? 114. Rasul 25 itu yang masuk di Al-Quran. Rasul dan Nabi itu berapa, Bu? 114 juga, Bu. Yang 25 itu ibu ngobrol di sana. Para siddiqin. Ya, terus Nabi-nabi, para siddiqin. Siddiqin orang benar, maksudnya orang yang jujur, tidak suka bohong ke ibu sama suami. Orang-orang yang mati syahid. Iya, mati syahid berjuang. Tunggu dulu, dijelaskan dulu. Yang mati syahid ada 2. Pertama, syahid akhirat, itulah meninggal ketika perang. Syahid dunia ketika menuntut ilmu. Ibu pulang ini ketabrak, meninggal, mati syahid ibu. Ibu sedang ngaji, meninggal, mati syahid. Ibu sedang memasak, meninggal, mati syahid. Tapi namanya syahid dunia. Apa yang ibu untungkan kalau tidak meninggal mati syahid? Dikubur bebas siksa kubur. Di akhirat masuk surga. Bebas siksa kubur. Kalau ibu ngaji, pulang ngaji, maaf, nauzubillah, ketabrak ibu meninggal, mati syahid, Bu. Nggak disiksa ibu, dikubur. Yang kerjaan ibu ditunjukkan surga setiap hari. Jalan terus surga itu. Tapi belum bisa kita masuk. Ditunjukkan pasal surga itu. Masya Allah. Gini aja kita. 3 juta tahun kita di kuburan, nggak sadar kita udah 3 juta tahun. Akhirnya hari kiamat baru dibangkitkan. Kondisi telanjang bulat, tidak berterompah. Siti Aisyah, Bunda Aisyah bertanya, apa nggak malu kita Rasulullah melihat aurat orang lain telanjang bulat? Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin sempat melihat aurat orang lain? Kita tunduk takut menghadap Allah. Digiring ke padang mahsyar, Bu. Kondisi telanjang bulat, laki-laki perempuan. Tidak berterompah, panasnya nauzubillah. Keringat bisa sampai ke bahu. Tergantung dosa amal kita, Bu. Kalau ibu beramal soleh nggak keringatan. Panasnya seperti matahari sejengkal dari kepala. Tapi kalau ibu beriman, ibu dilindungi. Nggak merasa panas. Insya Allah kita terlindungi ya. Mudah-mudahan kita bertemu di padang mahsyar.
Insya Allah saya akan bertemu dengan jamaah saya nanti padang mahsyar. Kita ngumpul di sana ngopi-ngopi. Padang mahsyar ribuan tahun, Bu, satu-satu dipanggil. Dipertontonkan ibu sejak balik sampai ruh keluar. Ngapain ibu waktu lahir di Tegal, di Brebes, sampai ruh keluar dari tubuh? Ibu ditonton oleh cucu, anak, mantu, manusia. Kayak film gitu perjalanan hidup kita. Iya Bu Nopi, hati-hati Bu Nopi. Nyolong pisang tetangga dulu ke SMP. Nyolong daun tetangga, daun pisang. Karena kena hujan pulang sekolah, mendadak kita ambil daun pisang orang. Udah izin nggak? Ya, semua Bu. Sejak kapan Ustaz? Sejak balik sampai ruh keluar dari tubuh, dipertontonkan kita. Malunya bukan main kita itu. Ya, kalau kita banyak melakukan dosa, maksiat, ditonton orang, Bu, ditonton anak cucu. Sebaliknya, kalau kita orang taat seperti ini, ibu kita ngaji, nenek cucu kita bilang, Masya Allah, nenekku ternyata hari-harinya ngaji waktu di Jakarta dulu. Masya Allah, budeku ternyata orang taat. Tuh rekamannya lengkap semua. Ya Allah ya Rabb, malunya Bu kalau kita bermaksiat ya. Ditonton orang semua rekaman itu. Kita berdiri Bu, berdiri, kondisi telanjang semua menonton itu. Digiring ke padang mahsyar. Setelah itu baru ditimbang mizan, ya, baru ditimbang, baru masuk surga dan neraka. Khalidina fiha abada. Masuk surga enak, masuk neraka rasakan sendiri. Kita insya Allah kalau masuk surga bebas mengintip orang di neraka. Bahkan disuruh Allah, silakan intip penduduk neraka, silakan perolok-olok mereka. Karena dulu di dunia kalian diperolok-olok mereka. Alah, nggak udah sok alim lah, nggak usah sok-sok ngaji lah. Di akhirat nanti di padang di surga neraka, kita disuruh sama Allah, sekarang perolok-olokkan penghuni neraka karena dulu di dunia kalian diperolok. Yang paling menyakitkan Bu, ibu melihat ke neraka, ternyata di antara penghuninya suami sendiri. Di rumah dia pura-pura alim, sholat nggak tinggal, rupanya berzina dengan temannya di kantor. Rupanya pacaran mulu di kantor suami ibu. Nauzubillah. Ibu kan nggak tahu. Yang tahu ibu, suami ibu di rumah sholat, kelihatannya baik, pura-pura baik. Kita disuruh nonton Bu, nonton penduduk neraka. Silakan perolok-olok mereka, malah kata Allah begitu. Begitu kita tonton, teman kita satu jamaah pengajian dulu ternyata apa dosanya? Melawan suami, mengambil uang suami tanpa izin, suaminya tidur ngorok, dompet diambil. Yang ketawa mungkin pernah pelakunya. Waktu tidur suami ngorok, udah diam-diam dilihat dompet, separuh dikuras uang itu. Mendingan ibu minta maaf sama suami. Mas, jujur aja Mas, selama 30 tahun Bu, walaupun bikin uang belanja, kalau suami nggak izin kan berdosa Bu. Ngomong aja baik-baik, Mas mohon maaf, 30 tahun saya nikah, hampir tiap bulan saya nyolong belum. Iya, makanya kalau ridho nggak apa-apa. Ya sekarang apa masalahnya? Kok mesti harus nyolong? Jujur aja Mas, saya ambil uang ini ya Mas. Saya sama istri saya uang, istri saya semua megang. Tanya ini masih hidup ini. Ini amplop, ini nih. Dikasih orang saya hadiah amplop, ini nih kasih orang. Nggak pernah saya megang uang. Terserah belanja apa. Dia mau beli baju sisa, jilbab sisa, terserah. Yang penting makan saya disiapin. Tanya masih hidup dia ini. Nggak pernah saya megang uang. Ada amplop saya kasihkan semua. Iya Bu. Beruntunglah dia punya suami. Mana tahu saya ATM? Mana tahu saya ATM
Semua dia megang. Memang nggak suka saya. Jadi kalau saya ke Medan minta uang, minta uang lah 2 juta untuk jajan, udah dikasih. Nanti ke sana, minta uang jajan lah 300, kasih, udah gitu-gitu aja. Saya nggak tahu megang ATM. Saya orang kampungan, Bu. Orang kampungan banget berpikir saya. Dia yang punya, Bu. ATM. Bu, jadi saya los-los saja hidup ini. Losnya bagaimana? Saya nggak pernah mikirin uang. Ada uang, alhamdulillah. Nggak ada, saya bersabar. Enggak, waktu anak muda juga nggak ada uang, ya sudah, saya puasa. Ya terus. Akan dihilangkan kesulitan dari kesedihan. 65, 2 dan 3. Akan dihilangkan kesulitan dan kesedihan. 65, 2 dan 3. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Itu ayat terakhir, Bu, di bawahnya maksudnya, bukan dari atas. Terus. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ya, saya sering dapat gitu, Bu. Di rumah jam lebaran. Pak Munjir, ada nomor rekening. Oh iya, saya kirim. Dikirim 5 juta. Gitu-gitu aja rezeki saya dari Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Lihat, Bu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah mencukupkan kebutuhannya. Saya merasakan itu. Anak saya kuliah luar negeri ketutup. Begitu. Dari mana rezekinya? Dari Allah. Terus. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ibu dengar, Bu. Allah sudah menentukan kepentingan siapa yang butuh. Kepada, Bu, itu yang penting ujungnya. Siapa yang dia kehendaki. Kalau ibu belum dikehendaki, nggak dapat rezeki sampai bungkuk. Jadi ibu jangan menyalahkan suami. Udah takdir. Suami udah bekerja keras, tapi nggak dapat rezeki. Ibu ngomelin suami, mau bilang apa dia? Ya, poin berikutnya akan mendapat pertolongan, kemenangan dan kemuliaan. 477. Akan dapat pertolongan, kemuliaan. 47 ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dengar, Bu, kalau ibu nolong agama Allah, contoh apa nolong agama Allah? Mengkaji Quran, mengamalkannya, mengajarkan sama suami dan anak dan cucu. Itu nolong agama Allah. Ibu mulia nanti sisi Allah. Kenapa? Sudah mengajarkan Al-Quran kepada orang terdekat. Suami ibu malas ngaji, di kantor tidur dia, di komplek nggak mau datang dia. Laki-laki itu paling malas ngaji di Indonesia ini. Iya, Bu. Pengajian di kantor tiap hari ada, semua kantor Jakarta. Karena saya yang ngisi. Susah sekali untuk datang ngaji itu. Tapi kalau makan-makan, oh, bulan muda makan-makan berjam-jam ngobrol di restoran sampai sore. 24:55. 24:55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diberinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Coba lihat, Bu. Jadi harus komitmen pada Islam. Jangan hari ini ngaji, besok bosan, besok ngaji, besoknya bosan. Harus berkelanjutan, harus komitmen. Ngaji ya konsisten ngaji. Sedekah ya konsisten sedekah. Jangan bulan-bulanan sedekah itu. Ya, kemudian orang yang bertauhid dijamin masuk surga. 4130. Udah? 4130.
Iya baca. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada Allah, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wala tahinu wala tahzan, kata Allah. Jangan takut, jangan sedih. Kalau kita beriman ada surga. Ibu diperolong di dunia, silakan. Besok di akhirat baru tahu dia neraka. Alah sok ngaji lo, sok kerudung jilbab lo. Ibu sabar aja, biar aja. Kemana bu ngaji? Alah ngaji melulu. Mana ustaz orang Batak lagi gitu. Ibu jangan berhenti, jangan gengsi, jangan malu, jalan terus. Istiqomah ngaji ya. Insya. Kemudian orang bertauhid dijamin masuk surga 41 31 30 udah. 46 13 14. Orang bertauhid dijamin masuk surga. Tapi tauhidnya benar, tidak melenceng. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Garis bawah ibu, istiqomah. Nah, intinya selalu begitu, istiqomah, komitmen. Poin terakhir, dijadikan cinta kepada iman 497. Dijadikan cinta kepada iman 497. Ya. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, fasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Bu, ibu bisa uji pribadi kita. Kalau ibu beriman dan mencintai, menyenangi ibadah itu, ibu bahagia dengan ibadah itu, tidak pernah merasa terpaksa, nyaman dengan ibadah itu baru disebut ibu beriman. Ada orang sholat karena disuruh orang ngaji karena ikut-ikutan, berkerudung karena nggak enak sama tetangga. Kenapa berkerudung bu? Tetangga saya pada berkerudung, berjilbab. Kenapa sholat bu? Mertua saya orang taat, nggak enak pak. Jadi bukan dari hati. Kalau dari hati sholat itu plong, kalau habis sholat itu gelisah kalau udah masuk waktu sholat. Ya Allah, sholat sudah masuk, sementara kami masih di jalan, ya Allah. Gelisah dia itu bu, karena dia orang taat. Orang kan santai karena waktu sholat bahasa bodoh. Tapi kalau dia orang beriman, walaupun di Amerika, bu mohon maaf, kayaknya di Amerika ini udah masuk zuhur, cari tempat yuk di mana bisa sholat. Gelisah dia kalau udah masuk jam sholat itu. Ibu orang beriman itu. Ini enggak 3 waktu plong enggak sholat, zuhur, asar, maghrib, atau asar, maghrib, isya, ngobrol sama tetangga, atau arisan seharian nggak pakai sholat. Ada orang kan arisan seharian, uangnya belakangan, ngobrolnya banyak. Yang dijele-jelein suaminya, mertuanya. Oh mertua saya orangnya bu pelitnya bukan main katanya. Orang mana? Orang Tegal. Oh iya bu, orang Tegal memang begitu gitu. Dibumbuin sama temannya. Berkembanglah gosip itu. Dosa nambah, pahala hilang, mertua tersinggung. Ya, baik, ada pertanyaan. Nama dulu ya bu, nama, status, deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Lili Pak.
Bu Lili. Ya. Pak, mau tanya, kalau anak angkat itu warisannya gimana Pak? Anak sakit. Anak angkat. Ada warisan. Maaf tidak bukan. Anak angkat nggak dapat warisan. Sifatnya hadiah. Jadi boleh hadiah. Boleh dapat tapi jangan atas nama warisan. Maksimal 1/3 dari harta. Iya, hati-hati Bu ya. Terus sayang sama anak angkat diberikan di setengah-setengah. Berdosa dia menerima, berdosa yang memberi. Yang menerima nggak tahu ya, yang menerima Sama-sama dosa dia. Kenapa nggak tahu? Berarti nggak belajar, dosa dia. Dosa nggak belajar, dosa menerima warisan yang bukan haknya. Masa hidup nggak tahu? Makanya belajar saya bilang. Pak, tapi dia nggak tahu hukum Islam. Belajar kau saya bilang. Iya Bu. Dosanya nambah dia. Dosa nggak mau belajar, dosa menerima warisan yang bukan haknya. Bu, halo. Anak angkat tidak bisa menerima warisan, hanya hadiah. Kalau diberikan sebelum meninggal gitu Pak? Boleh, namanya hadiah. Justru kalau masih hidup tidak disebut warisan. Disebut warisan pemiliknya sudah meninggal. Bikin emosi aja Ibu ini. Jangan emosi dong Pak, ntar sakit loh. Ya masalah begitu Bu. Shh. Sudah meninggal baru sebut harta warisan. Artinya Bu, artinya pemiliknya sudah meninggal, disebutlah warisan. Kalau masih hidup hadiah. Ya silakan Bu. Saya mau nanya berkaitan dengan anak adopsi, melanjutkan pertanyaan dulu. Misalnya saya adopsi anak dari bayi perempuan. Setelah balik itu kan bukan mahram ya. Iya, iya. Itu terus, Apakah suami boleh bersalaman kan gitu? Itu juga kalau anaknya laki ini udah seperti kayak emaknya gitu. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Makanya berisiko sekali ngambil anak angkat itu. Ngambil anak angkat sebaiknya anak ponakan kandung. Jadi boleh kita bersentuhan bila bisa berpelukan karena ponakan kandung. Tapi kalau mengambil anak angkat orang luar, kita nggak bisa bersalaman ayahnya kalau dia perempuan, nggak bisa dipeluk ayahnya. Kalau anak laki-laki nggak bisa ibu peluk, nggak bisa ibu salam. Terus ngasih taunya gimana ya Pak ya? Ya sekarang lah apa boleh buat. Nak mohon maaf. Shh, Bu. Mohon maaf ya nak, kamu anak angkat mama. Jadi anak ibu misalnya anak angkat ibu apa? Perempuan laki-laki? Laki dan perempuan. Laki perempuan. Mama nggak bisa bersalaman sama kamu ya nak. Kamu anak angkat mama. Tapi tidak mengurangi sayang mama sama kamu demi Allah nak. Berarti ibunya juga harus nutup aurat terus dong? ibunya Di rumah nutup aurat. Kenapa? ibunya di rumah menutup aurat pakai jilbab. Oh iya. Iya betul. Karena ada laki-laki yang bukan mahram. Makanya berisiko ngambil anak angkat itu kalau orang luar. Ambil ada ponakan kandung. Nggak boleh Pak, kemarin udah diambil tapi setelah 2 tahun diminta lagi. Oh, kembali atau diambil sama dia? Diminta orang tua. Astagfirullah. Nggak boleh sebenarnya itu. Yang namanya udah dikasih ya udahlah. Apalagi yang menerima itu membesarkannya dengan benar ya Bu ya. Membiayai, kecuali memang ibu misalnya zolim sama anak angkat tadi itu iyalah. Tapi kalau ibu baik, sekolahkan, biayanya ditanggung, masih diminta juga, dosa besar dia itu Bu. Kenapa dikasih dulu gitu? Padahal anak yang lain masih ada kan? Halo, yang punya anak tadi itu anaknya yang lain masih ada kan? Masih. Itu makanya nggak boleh harusnya. Ini apa ibu ya? Kasus ibu? Bukan saudara Pak. Iya nggak, kasihan Bu itu. Terlanjur kita mencintainya Bu ya. Kita urus sejak kecil, sejak lahir barangkali. Terlanjur kita mencintai anak, tiba-tiba diambil lagi. Kan berdosa dia itu. Makasih Pak. Iya. Sama tadi Pak Ustadz bilang puji Tuhan ya. Udah cukup, kita tutup dulu lah. Udah basi belakang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita diberkahi dengan mengkaji Quran. Mudah-mudahan keluarga kita diberkahi. Mudah-mudahan kita ikhlas mengkaji ini. Bukan karena butak lihat suami di rumah. Ya.
Terima kasih banyak. Syukron. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.